Gimana tekstur nasinya, beda sama biasa ya? Yang pertama kali muncul di lidah tuh asam. Terus butternya. Terus gurihnya baru terakhir. Enak sih, aku suka. Enak ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Chef Vera Kayami. Halo, dapur suka-suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita mau belajar lagi nih menu dari Itali. Hari ini kita mau belajar ke Itali nih. Apa sih menunya hari ini? Kita mau bikin chicken cutlet risotto. Kita pakai cara yang simpel aja, tetapi memiliki kualitas seperti hotel berbintang. Oke nih, sebelumnya kita mau cerita dulu nih. Nah, risotto ini nggak boleh pakai beras lokal biasa nih. Jadi dia harus ada beras khusus. Nah, hari ini harusnya kita pakai namanya Aborini rice, cuman lagi kosong. Jadi di sini aku ganti sama Japanese rice. Jadi dia tuh kuncinya harus sangat short grain seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan masak, gunakan air mineral bisa, gunakan yang namanya kaldu ayam juga bisa. Udah siap belum? Kita nggak usah lama-lama lagi. Di sini kurang lebih nggak ada cerita story-nya sih. Cuman di sini adalah salah satu masakan yang sampai hari ini masih disukai oleh rakyat Italia dan biasanya dimakan sehari-hari. Kita lihat dulu yuk, jalan-jalan dulu bahannya apa aja. Oke, ini ada 3 step bahan yang kita butuhin. Yang pertama, step pertama, kita akan bikin dulu yang namanya chicken cutlet. Jadi chicken cutlet itu maksudnya, chickennya itu kita gunakan fillet seperti ini, udah dikasih seasoning garam dengan black pepper. Kemudian nanti kita akan kasih yang namanya tepung terigu, jadi di coating gitu. Dan udah dipotong-potong seperti ini, jadi makanya cutlet istilahnya. Yang kita akan masak dengan butter. Nah, butter beda sama margarin ya teman-teman, jangan sampai salah ya. Karena butter itu dibuat dari susu sapi. Tapi kalau untuk margarin itu lemak, campuran lemak dari minyak sayur dan juga diambil bahannya yang berbahan sayuran. Jadi taste-nya itu beda ya. Step kedua, kita akan bikin nasinya. Nah, untuk bahan nasinya kita bikin harus pilih yang benar-benar pendek banget, short grain banget. Ini kurang lebih mirip sama Aborini rice. Kemudian kemudian ini ada irisan bawang bombay, kemudian ada cincangan bawang putih, dan di sini kita gunain olive oil karena karakter dari masakan Italia selalu ada olive oil. Dan di sini kita hari ini gunakan air mineral supaya kita tahu taste kalau kita masak tanpa gunain bone broth nih atau kaldu daging. Kalau pakai air mineral enaknya sama nggak? Ya, kita akan coba pakai air mineral hari ini. Kemudian step yang ketiga adalah step closingnya. Kita di sini ada namanya parmesan cheese. Kemudian ini kalau secara fisik kita ngelihatnya ini kayak daun apa ya? Kemangi ya. Tapi ini sebenarnya baby spinach. Jadi Anda boleh ganti baby spinach ini pakai bayam hijau, itu boleh. Kemudian di sini kita punya irisan jamur cempiknya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini adalah daun thyme yang freshnya tuh bentuknya seperti ini. Di sini ada chili oil, garam dengan penyedap. Di sini black pepper juga ada. Kemudian di sini ini adalah ciri khasnya masakan Eropa. Ia selalu menggunakan yang namanya cooking wine. Dan ini emang berikan taste-nya tuh berkarakter ke masakan Eropa. Tapi kalau untuk yang halal ini bisa Anda skip. Kemudian di sini ada air lemon. Di sini ada penambah rasa yaitu garam dengan black pepper juga. Kemudian di sini adalah irisan bawang daun. Oke, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Dan nggak lupa seperti biasa hari ini dapur suka-suka selalu disiapin alat masak dari Royal Life. Nah, kita hari ini akan pakai 2 pan ini ya.
untuk masak risotto. Oke, udah siap? Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan bikin step pertama dulu ya. Kita mau bikin ayamnya dulu. Sambil nunggu penghantaran panas pada wajan ini rata, kita akan melakukan step pertama, yaitu ayam yang tadi yang sudah di-seasoning garam dengan black pepper, kita masukkan, berikan yang namanya tepung terigu. Seperti ini ya. Kemudian, tangan selalu harus dicuci dulu. Di tangannya bersih. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini agar tepungnya merata. Setelah ini panas, kita udah kelihatan berasap, kita kecilkan apinya. Tanda dia sudah panasnya terlalu tinggi, masukkan yang namanya butter, sedikit aja dulu. Tunggu cair. Jadi masukin butternya ini kita 2 step ya. Nanti setelah masuk ayam, kita masukin lagi sisa butternya. Setelah butternya cair, jadi tipsnya jangan sampai butternya masih ada bentuk gumpalan. Lebih baik tunggu sampai cair. Setelah cair, baru kita masukin ayam yang tadi sudah di-seasoning. Oke, kita masukkan. Seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan spatula, kita ratakan dagingnya. Nanti kalau misalnya butternya mengering, baru kita masukin butter yang kedua. Dimasak sampai daging ayamnya matang ya. Oke, sambil menunggu kita nyalakan stove kedua. Nah, ini adalah prinsip utama di dalam dapur. Jika Anda punya 3 tungku, minimal 2 tungku itu Anda harus aktif berjalan. Karena emang itu adalah bagian time management di dapur. Nah, kembali lagi, ini sudah mulai panas. Kita tuangkan yang namanya olive oil. Kurang lebih 2-3 sendok makan. Kita taruh sini dulu ya. Kemudian, ingat, saya kalau selalu mengajar selalu bilang, kalau ada bawang bombay dan bawang putih, yang dimasuki bukan bawang putih dulu, tetapi bawang bombay dulu. Kenapa? Kadar air dari bawang bombay lebih banyak daripada bawang putih. Makanya bawang putih pasti cepat gosong. Nah, ini kemudian masukkan. Tunggu sampai aromatik aja. Bukan sampai layu, tetapi cukup sampai aromatik dari bawang bombay keluar. Kita biarkan dulu. Nah, ini kita sambil nunggu aromatiknya keluar, kita balikan ayamnya. Seperti ini ya, dibalikkan. Nah, ini filet ayamnya yang saya pakai filet ayam dada. Tapi kalau Anda menyukai filet paha, itu juga boleh Anda gunakan ya. Nah, ini dimasaknya sampai agak golden brown. Atau sampai mateng ya. Nah, ini minyak butternya sudah mulai hampir mengering. Kita masukkan butter yang tahap kedua dan biarkan dia sampai cair dan diproses masak sampai matang. Sambil menunggu matang, kita balik lagi ke wajan yang satunya. Kita masukkan bawang putih. Kita kecilkan apinya dulu. Tunggu sampai bawang putihnya beraromatik, kita akan masukkan beras. Nah, bisa dilihat di layar Anda itu proses ayamnya. Kalau yang ada di sini tuh harum banget nih aromanya. Nah, kembali lagi ke wajan yang satunya. Ini sudah aromatik, kita masukin beras yang sudah direndam kurang lebih 30 menit. Dengan air matang ya, bukan dengan air keran. Kita masukkan. Oke, Anda bisa perhatikan ayamnya sudah mulai browning dan ini sudah cukup matang. Kita matikan kompornya. Kita biarkan. Dengan kondisi jumlah butternya sebanyak ini ya teman-teman tuh. Oke,
Nah, ini kita balik ke pan yang satu. Wow, ini luar biasa sekali tuh, lihat. Nah, ini tanda airnya sudah mulai menyerap kan? Ini wangi banget nih. Nah, kita masukin yang namanya sisa air. Berikutnya, kita masak seperti ini. Anda bisa kelihatan ada tajinnya dari si berasnya udah mulai keluar. Nah, udah ini kita masukin yang namanya ayam yang tadi dimasukin ke sini. Tapi kalau Anda pengen dia jadi topping biar cantik itu boleh. Nanti Anda tinggal nunggu nasinya matang. Pas waktu kita plating, ayamnya ditaruh di atas. Tapi kalau saya lebih suka semuanya dicampur biar lebih kelihatan cantik. Kemudian kita masukkan yang namanya thyme. Wow, ini cantik banget nih. Kemudian kita masukkan yang namanya cooking wine. Nah, waktu kita masukin cooking wine, kemudian dia menyatu dengan butter, dengan olive oil, bawang bombay, dengan garlic, ini langsung aromanya tuh beda banget. Nah, ini apinya Anda perhatikan, jangan terlalu besar, jadi cukup ke medium yang ke arah low. Kemudian kita masukkan kembali yang namanya di sini penyedap. Dengan di sini ada thyme yang udah bubuk ya. Kita masukin untuk ngasih aromatik. Kemudian kalau orang Indonesia, orang Asia paling seneng yang namanya pecin. Nah, di sini kita pakai penyedap untuk nambah taste rasanya, tapi ingat jangan terlalu dominan karena di sini yang mau kita rasain tuh keseimbangan rasa di mana setiap bahan itu keluar. Nah, ini kalau Anda lihat cantik banget ya. Nah, kita tutup lagi, tunggu sampai si nasinya udah mulai menyerap lagi air. Oke, sekarang kita akan masukkan jamurnya. Karena kita butuh sari dari jamurnya ya. Kita masukin jamur. Karena rasa risotto itu yang paling enak harus ada jamur selain daging. Nah, ini kita masak lagi, tunggu berbarengan sama surut dari si kuahnya. Nanti sari dari jamurnya itu ikut keluar. Nah, itu tuh akan memberikan rasa pada risottonya lebih enak lagi. Oke, sekarang kita tutup lagi ya. Kita tunggu lagi. Oke, sekarang kita lihat nih risottonya. Ini adalah tahap kedua kita setelah menambahkan air. Nih kondisi sama jamur, nah kondisinya seperti ini nih sekarang. Kelihatan ya? Nah, sekarang yang kita masukkan adalah, pertama adalah bawang daun. Kemudian kita masukkan chili oil. Atau bisa pakai chili flake ya. Jadi kalau di sini saya pakai chili oil. Karena saya pengen chili oilnya itu bukan hanya ngasih rasa pedas, tetapi aromatik, wangi, dan kemudian ngasih warnanya tuh nggak terlalu merah ke risottonya, tetapi menambahkan sedikit warna merah. Jadi untuk mempercantik aja penampilan, kemudian saya tuh butuh oilnya untuk ngasih aromatiknya. Karena itu nggak didapat sama chili flake. Nah, kemudian kita masukkan yang namanya keju parmesan. Dan ini fungsinya bisa memberikan gurih pada si risottonya itu sendiri. Seperti ini ya teman-teman, kita aduk. Wah, lihat warnanya. Nah, kemudian kita masukkan air lemon. Kita tambahkan lagi penyedap rasa untuk tambah gurihnya. Setelah itu yang terakhir adalah baby spinach.
Nah ini kita masak sebentar lagi sampai kondisi airnya itu menyerap, tetapi tidak terlalu menyerap. Oke, sekarang kita lihat ya risotto kita. Nah, udah jadi seperti ini. Kita matikan kompornya. Dan nanti jangan lupa teman-teman, Anda tetap harus mencicip rasanya apakah taste-nya udah oke, udah seimbang. Jadi nggak boleh ada yang menonjol salah satu ya. Nah, seperti ini kita sekarang mau plating nih. Nah, kalau pengen lebih cantik, nanti ayamnya boleh ditaruh di atasnya. Jadi kalau misalnya boleh nggak, aku pakai filet ayamnya yang masih ada kulit, nanti ditaruh di atasnya, dibikin cutlet. Boleh, itu lebih cantik. Oke. Seperti ini, kita taruh thyme di atasnya. Dan ini risotto kita udah jadi. Oke, kita panggil Vira. Halo. Kalau ini bagian testing nih. Jadi aku di belakang layar udah ngiler gitu, Ci. Iya. Wangi ya? Wangi banget teman-teman, butternya sih. Wangi banget. Butternya ya. Nah, ini sekarang cobain. Oke, aku cobain ya. Ya, Apanya nih? semuanya. Semuanya. Dulu ya, coba. Kita cobain ya, guys. Gimana tekstur nasinya beda sama biasa ya? Yang pertama kali muncul di lidah tuh asem. Terus butternya. Terus gurihnya baru terakhir. Enak sih, aku suka. Enak ya. Nah, sekarang Enak, kita guys. cobain ditambahin lagi taburan kejunya nih. Pakai parmesan ya, Ci? Iya, pakai parmesan. Nah, sekarang kamu makan semuanya. Ada jamurnya, ada ayamnya, ada kejunya. Kita coba ya, Itu guys. taste-nya beda lagi. Ayamnya tapi nggak dapat, nggak apa-apa lah ya, kita coba nasinya. Tapi aku suka sih creamy gitu ya. banget. Emang tekstur dari risotto itu harus dapat creamy-nya. Lembut dari tekstur nasinya juga itu ngasih creamy-nya beda. Gimana? Beda lagi ya? Ya, Gimana rasanya, sok cerita? sama kayak yang tadi. Cuma yang ini lebih ngeju. Karena tadi yang parmesannya kan. Ya. Jadi ada keju-kejunya gitu. Creamy-nya jadi lebih creamy banget gitu. Nah, kemudian kita nggak boleh kasih garam dan penyedapnya terlalu banyak. Kerasa nggak sih? Nggak terlalu banyak, Iya, nggak terlalu. tapi lebih light. Tetapi yang menonjolnya apa? Creamy-nya itu ya. Creamy-nya iya. Sama tadi Asam Asemnya. jeruknya itu untuk bikin seger pada risottonya. Tapi kalau misalnya Anda boleh nggak di skip? Aku nggak suka lemon nih, boleh. boleh. Jadi yang akan terasa tuh apa? Cuma lebih creamy ya, iya. buttery banget gitu kan ya. Kalau lemon tuh jadi lebih balance aja sih, Ci, di mulut ya. Betul. Jadi nggak terlalu Karena enak dia gitu. kan lemak banyak. Iya benar. Begitu kita kasih lemon, dia tuh netralin. Benar. Benar. Pas di mulut jadi kerasa. Iya. Enak, guys. Jangan lupa recook di rumah. Nah, teman-teman, tadi kan aku kasih lihat ada cooking wine nih. Nanti kalau yang dimakan Vira itu nggak ada ya, halal ya. Jadi Anda di rumah tinggal skip aja gunain cooking wine seperti itu. Tapi tetap saya harus nyajiin supaya itu adalah untuk memperkenalkan karakter asli dari risottonya itu seperti apa. Oke, kita udah waktunya berpisah nggak? Oh, Kan, aku ikut Vira? closing kali ya, Ci. Iya, Ya, kita closing aja ya, ikut menyapa. Oke, sampai jumpa di kelas kita berikutnya nih. Iya. Nanti kita jalan-jalan ke negara apa? Iya, nanti kita mungkin ke mana ya, Ci? Prancis mungkin? Maybe. Atau ke Jerman, bisa jadi ya kita ke sana. Kita jalan-jalan via makanan Iya, ya. betul. Oke, sahabat dapur suka-suka. Aku suka. Kamu suka, semua suka. See you. Aku suka, kamu suka, semua suka.